Selamat datang di sesi pendalaman kita. Kali ini kita akan gali buku Sharp dari Therese Houston. Fokusnya cara-cara mempertajam ingatan kita, ya berdasarkan sains otak. Langsung dari sumbernya, misi kita apa? Ya, menyajikan strategi yang praktis, yang didukung sains dan mungkin sedikit mengejutkan juga buat Anda. Kita mau lihat peran si hipokampus ini, terus kaitan olahraga, meditasi sama memori, ada trik-trik lain juga. Intinya, gimana sih kita bisa jadi mitra yang lebih oke buat otak kita sendiri? Yuk kita bongkar bareng. Oke, jadi inti pembentukan memori baru itu ada di area otak namanya hipokampus. Bayangin aja, dia itu kayak petugas perpustakaan di meja depan gitu ya, di perpustakaan otak Anda. Tugasnya nerima buku informasi baru, terus dia kasih label biar nanti gampang dicari lagi. Tapi, nah ini penting, memori itu beda sama buku. Dia nggak statis, dia bisa berubah tiap kali Anda buka atau ingat lagi. Nah, pemahaman ini jadi kunci buat strategi pertama nanti. Oke, banyak dari kita kan tahu ya olahraga itu bagus, tapi seringnya mikir, ya buat fisik aja. Menurut Hurston ini, gimana persisnya olahraga bisa jadi alat spesifik buat ningkatin memori? Bukan cuma sekedar sehat umum gitu. Nah, ini yang menarik. Bukan cuma bahwa olahraga itu bantu, tapi seberapa spesifik sih caranya. Jadi gini, penelitian nunjukin kalau olahraga aerobik, tapi yang intensitasnya sedang ya. Intensitas sedang, oke. Ya, sekitar 40 menit lah, mungkin 2-3 kali seminggu. Dan harus konsisten. Itu bisa ningkatin zat kimia penting di hipokampus, namanya BDNF. Itu singkatan dari Brain Derived Neurotrophic Factor. BDNF ya, kedengarannya ilmiah banget. Iya, anggap aja ini kayak pupuk super buat sel otak Anda. Dia bantu numbuhin koneksi baru yang kuat untuk memori. Kuncinya itu di rutinitas dan konsistensi, bukan yang olahraga sekali aja pas mau ada acara penting gitu. Ah, oke. Jadi bukan soal ngebut olahraga sebelum ujian gitu ya, tapi lebih ke membangun fondasi otak yang kuat secara rutin. Tepat sekali. Manfaat kognitif ini butuh komitmen ya, jangka panjang. Sip. Terus, gimana dengan meditasi mindfulness? Biasanya kan kita dengar ini buat rileks, buat tenang. Ada lebihnya nih. Tentu. Meditasi mindfulness ini punya, bisa dibilang dua lapis manfaat memori yang menarik. Yang pertama, secara langsung. Jadi sesi singkat aja sekitar 8-10 menit sebelum Anda perlu ingat sesuatu. Misalnya? Ya, misalnya mau ketemu orang banyak, biar ingat nama-nama di rapat gitu. Itu terbukti bisa ningkatin kemampuan ingat saat itu juga. Kemungkinan sih ini karena meditasinya meningkatin aliran darah ke area korteks entorhinal. Itu kayak, gerbang masuk informasi ke hipokampus. Oke. Itu efek jangka pendeknya ya. Kalau buat jangka panjangnya gimana? Nah, ini dia. Kalau dilakuin rutin, misalnya 13 menit aja sehari selama 8 minggu. 13 menit sehari. Iya, riset munjukin meditasi mindfulness bisa secara fisik menambah gray matter. Materi abu-abu itu loh, di hipokampus. Wah, beneran nambah secara fisik? Betul. Jadi Anda itu secara harfiah lagi ngebangun otot memori yang lebih gede dan lebih efisien. Ini investasi jangka panjang lah buat kapasitas kognitif. Oke. Jadi olahraga sama meditasi ini kayak strategi persiapan gitu ya. Nah, gimana kalau setelah kita belajar sesuatu? Ada cara biar informasi baru itu lebih nempel gitu? Nah, disinilah ada yang namanya testing effect atau efek pengujian. Cara paling efektif buat memori jangka panjang itu ternyata bukan ngulang-ulang informasi pasif gitu aja. Oh, bukan diulang-ulang ya? Bukan. Tapi secara aktif menguji diri sendiri setelah belajar. Contoh gampangnya, abis ketemu orang baru, jangan cuma, ngulang namanya pas kenalan aja. Tapi beberapa menit kemudian, coba deh, tarik lagi ingatan soal nama dan ciri khas orang itu. Dari kepala Anda sendiri. Oh, jadi kayak mengingat kembali gitu ya? Iya. Proses aktif menarik keluar informasi itu, nah itu yang secara signifikan nguatin jejak memori di otak. Menarik ya. Jadi proses mengingat itu sendiri yang bikin ingatan makin kuat. Oke. Selain uji diri sendiri, ada pendekatan lain nggak? Mungkin yang kedengerannya agak nggak biasa gitu, tapi nyambung ke cara kerja hormon kita. Ada nih, satu lagi yang cukup unik, ini basisnya cara kerja adrenalin. Agak mengejutkan ya, jadi alih-alih mencoba rileks setelah dapat informasi penting, Malah disuruh nggak rileks. justru memicu sedikit lonjakan adrenalin, itu bisa bantu ngunci memori tersebut.
Penelitian nunjukin adrenalin yang keluar setelah proses belajar, ingat ya setelah bukan sebelumnya, itu bantu proses konsolidasi memori. Seolah-olah ngasih label penting gitu ke informasinya. Jadi, secara teori nih ya, nonton klip film horor sebentar abis rapat penting, bisa bantu ingat nama-nama tadi dong? Wah, kedengarannya agak ekstrim ya, haha. Betul, itu lebih ke ilustrasi mekanisme otak aja sih, bukan saran praktis buat tiap hari. Tapi ini nunjukin ada hubungan antara kondisi emosional kita sama penguatan memori. Nah, penting juga dicatat nih, soal jalan pintas memori. Buku ini nekenin kalau sains itu belum benar-benar dukung klaim obat pintar atau nootropics. Oh, yang kayak alpha GPC gitu-gitu ya? Iya, zat-zat yang sering diklaim bisa ningkatin fungsi kognitif itu. Belum ada bukti kuat itu bisa ningkatin memori secara signifikan pada orang sehat. Manfaat dari olahraga teratur sama meditasi itu, jauh lebih kuat bukti ilmiahnya. Oke, jelas. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan nih, apa inti yang bisa Anda ambil dari pembahasan kita? Intinya sih olahraga aerobik yang konsisten, terus meditasi mindfulness yang rutin, sama aktif nguji diri sendiri. Itu semua alat berbasis sains yang beneran bisa dipakai buat mempertajam kemampuan belajar dan mengingat Anda. Jadi ingatan itu bukan sesuatu yang paten, diem aja gitu ya, tapi bisa diasah. Betul. Dan kalau kita paham mekanismenya ini, kita jadi punya kendali lebih besar. Anda bisa lebih proaktif lah dalam proses belajar. Manfaatin cara kerja alami otak buat hasil yang lebih oke. Ini bukan sihir, tapi sains terapan buat kapasitas memori Anda. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Sains kan bilang ya, tiap kali kita mengingat sesuatu, kita itu sebenarnya lagi membangun ulang cerita itu di otak. Bukan sekedar muter ulang rekaman video yang plek sama persis. Nah, gimana kesadaran bahwa ingatan itu dinamis, bisa dibentuk ulang, mungkin ini bisa ngubah cara Anda mandang dan percaya sama kenangan Anda sendiri. Terutama soal kejadian-kejadian penting dalam hidup Anda. Coba direnungkan.